Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa sahabat El Khairi TV dimanapun Anda berada, semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya kesehatan jasmani dan rohani. Semoga Allah juga limpahkan kepada kita keberkahan di dalam hidup kita, dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita yang pada pertemuan sebelumnya telah membahas berkaitan dengan keutamaan suratul Fatihah, kemudian nama-nama lain dari suratul Fatihah, termasuk fungsi dan juga khasiatnya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan berkenaan dengan apakah basmalah itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah ataukah bukan. Kemudian yang kedua, apakah membaca basmalah saat kita sholat itu perlu dijaharkan, dikeraskan, atau hanya dilirihkan secara pelan, ya, atau bahkan tidak dibaca sama sekali. Maka inilah yang juga dibahas oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya. Ada 3 pendapat berkenaan dengan membaca surah Al-Fatihah yang dimulai dengan basmalah, apakah dikeraskan atau dilirihkan. Pendapat yang pertama adalah membaca basmalah dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah itu dikeraskan atau dibaca secara jahar, keras. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga menjadi pendapat mayoritas dari kalangan madhab Syafi'i. Mereka menyatakan bahwasanya basmalah itu merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, sehingga baik di luar maupun di dalam sholat membaca basmalah itu tetap dilaksanakan secara jahar, secara keras. Pun demikian, para sahabat ridwanullah alaihim, berdasarkan fi'liyah para sahabat juga, seorang sahabat seperti Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, Ibnu Abbas, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka mengeraskan bacaan basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah dalam sholat mereka. Demikian juga di kalangan tabi'in terdapat Sa'id bin Jubair, kemudian Ikrimah, dan juga Mujahid, termasuk Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz yang merupakan mujtahid di masanya, dan beliau seorang khalifah dari Bani Umayyah. Mereka beralasan, berhujjah bahwasanya basmalah adalah bagian dari surah Al-Fatihah, lagi-lagi baik di dalam sholat maupun di luar sholat, wajib bagi mereka untuk mengeraskan bacaan basmalahnya. Apa dalilnya? Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, termasuk Imam An-Nasai di dalam sunannya. Terdapat satu keterangan, keterangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ia melaksanakan sholat dan mengeraskan basmalahnya. Setelah selesai dari sholatnya, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahakum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku ini, kata Abu Hurairah, adalah yang paling mirip sholatnya dengan sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalian. Maka berdalil dengan keterangan fi'liyah Abu Hurairah ini,
ulama yang pertama menganggap membaca surah Al-Fatihah dengan basmalah harus dikeraskan. Dalil yang kedua disebutkan di dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Terdapat satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan pernah sholat dan juga menjadi imam bagi para sahabat di Madinah. Maka saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan ini tidak membaca basmalah dengan keras, membaca basmalah dengan sir, ya, rahasia atau dengan pelan. Setelah sholat, Muawiyah bin Abi Sufyan ini ditegur oleh kalangan para sahabat, khususnya dari kalangan muhajirin. Mengapa ia tidak membaca dengan keras atau tidak membaca basmalah? Setelah kejadian itu, Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau mengeraskan bacaan basmalahnya ketika membaca suratul Fatihah di dalam sholatnya. Maka dari dua keterangan ini, ulama yang pertama tegas, ya, bahwasanya di dalam sholat itu kita harus menjaharkan, mengeraskan bacaan surah Al-Fatihah. Sedangkan pendapat yang kedua, membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah ketika sholat itu dibaca secara sir, dibaca secara lirih. Ulama ketika mengatakan bacaan basmalah itu dibaca secara sir, secara rahasia, ini juga bukan tanpa dalil. Mengikuti fi'liyah dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dilakukan oleh 4 khalifah ar-rasyidah, 4 khulafaur rasyidin, mulai dari Abu Bakar, kemudian Umar ibn Khattab, Uthman bin Affan, sampai dengan Ali bin Abi Thalib. Semua khalifah ar-rasyidah ini ketika sholat itu melirihkan bacaan basmalah di dalam sholatnya. Ini juga yang menjadi pegangan, ya, bagi ulama yang lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan juga mayoritas ulama dari mazhab Hanafi. Pun demikian dengan Sufyan Ats-Tsauri, beliau kesemua ulama ini itu menganggap membaca basmalah ketika sholat itu dilakukan secara sirri. Apa dalilnya? Ada satu keterangan riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih, keterangan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Ia mengatakan, saya ini sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama Abu Bakar, bersama Umar, Uthman, dan juga Ali bin Abi Thalib. Tetapi saya tidak mendengar sama sekali mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan oleh Anas bin Malik dengan lafaz la yajharuna Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada satupun dari mereka itu yang membaca basmalah. Maka dari keterangan yang ada ini, ulama yang kedua menganggap membaca surah Al-Fatihah dengan basmalahnya itu dilakukan, basmalahnya ya dilakukan dengan sir, dengan pelan, tanpa dikeraskan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, membaca basmalah dalam sholat itu bahkan tidak dibaca sama sekali, ya, tidak ada bacaan basmalah baik secara jahar ataupun secara sir, tidak ada. Ini adalah pendapat dari Imam Malik. Beliau mengatakan bahwa basmalah bukan merupakan salah satu dari surah Al-Fatihah, bukan juga bagian dari surat-surat lainnya. Beliau berdalil dengan hadis riwayat Imam Muslim, keterangan dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang menceritakan
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihus salata bit takbir wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membuka salatnya itu dengan takbiratul ihram, kemudian membuka bacaan dalam salatnya dengan menyebut alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu tanpa didahului dengan basmalah, tanpa didahului dengan mengeraskan bacaan basmalah ataupun melirihkannya. Maka ulama yang ketiga menganggap bahwasanya tidak ada membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah ketika kita sholat. Ala kulli hal, sahabat El Khairi TV dimanapun Anda berada, mau kita mengambil salah satu dari tiga pendapat ini, seperti para ulama terdahulu, mereka ketika beristimbatul ahkam, menyimpulkan satu hukum itu dengan maksud supaya lebih mirip, lebih dekat dengan fi'liyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kita mengambil salah satunya, fa insyaallah ini bukan perkara yang patut untuk diperdebatkan secara mendalam. Kita niatkan dalam mengambil salah satu pendapat ini dengan niat ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para pemirsa sahabat El Khairi TV dimanapun Anda berada, pada bagian yang kedua kita akan membahas apakah surah Al-Fatihah ini bagian dari surah Makkiyah ataukah Madaniyah. Menurut jumhurul ulama, bahwasanya surah Al-Fatihah itu adalah bagian dari surah Makkiyah. Akan tetapi terdapat ikhtilaf, memang perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan surah Al-Fatihah itu turun setelah Nabi berhijrah. Dan perlu untuk kita ketahui bersama terlebih dahulu pengertian dari Makkiyah dan juga Madaniyah. Ini sebagai tambahan informasi saja, ya. Berkata Imam Jalaluddin Asyuyuti, termasuk Imam Az-Zarkashi, bahwasanya surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sebelum Nabi berhijrah. Jadi patokannya adalah ketika Nabi berhijrah. Setelah Nabi berhijrah, maka ayat-ayat yang turun kepada Nabi dinamakan ayat atau surah Madaniyah. Jadi patokannya adalah ketika Nabi berhijrah. Ini adalah pendapat yang juga diambil oleh Yahya bin Salam, ya, At-Tamimi, wafat tahun 200 Hijri. Beliau adalah ulama yang cukup diperhitungkan di masanya, yang telah berguru kepada lebih dari 20 orang tabi'in. Baik, berkata Ibnu Abbas dan juga Qatadah, bahwasanya surah Al-Fatihah ini termasuk dari golongan surah Al-Makkiyah. Ini untuk menguatkan yang sudah kita bahas di awal tadi. Apa dalilnya? Misalnya ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi 2 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Pada saat Isra dan Mi'raj, saat Nabi Mi'raj, maka beliau menerima perintah sholat yang asalnya 50 kali dalam satu hari. Kemudian berkat rahmah Allah dan juga berkat saran dari Nabi Musa alaihissalam, Allah dengan maha kasihnya menurunkan kewajiban sholat 50 itu menjadi 5 waktu saja. Demikian disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabus Shalah. Imam Muslim menyebutkan dalam Kitabul Iman. Ala kulli hal, Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah salat seseorang kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah, yaitu Fatihatil Kitab.
Sementara saat itu Nabi belum berhijrah. Maka disimpulkan Al-Fatihah itu sudah ada sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Oleh sebab itu, dia diklasifikasikan atau dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Baik, sahabat Al-Khairi TV yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, semoga kita terberkahi atau diberkahi oleh Allah Ta'ala dengan barokah ilmu yang bermanfaat. Pada bagian yang ketiga ini, kita juga akan masuk kepada tafsirnya, walaupun kita bahas secara sebagiannya, supaya tidak menyita banyak waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surah Al-Fatihah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada permulaan mushaf Al-Quranul Karim, Allah mengenalkan dirinya. Allah menyebut dirinya sebagai zat yang maha kasih. Allah menyebut dirinya zat yang maha penyayang. Ini barangkali berbeda dengan ilah atau sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla yang nampak sebagai sosok yang menyeramkan, yang nampak sebagai sosok yang bengis, sehingga ketika menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya itu dengan rasa takut, memberikan tumbal, memberikan apapun ya demi untuk menyenangkan ilah-ilah selain Allah Ta'ala itu. Berbeda dengan Allah, Allah menegaskan dirinya zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, kalimat basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim ini ketika kita baca maka akan mendatangkan barokah, keberkahan kepada kita semuanya. Barokah itu ziyadatul khair alal khair, kebaikan yang senantiasa bertambah, itu barokah, dan menjadi potensi kehilangan barokah ketika seseorang hamba tidak memulai segala aktivitasnya dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan hal ini, maka ada satu riwayat yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu terputus barokahnya, terputus keberkahannya. Kendati oleh mayoritas ulama, hadis riwayat Abu Hurairah ini dikategorikan sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Tetapi ada juga ulama yang menilai derajat hadis ini adalah hasan, seperti Imam Nawawi misalnya, dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kedua ulama ini menghasankan riwayat yang tadi, dan juga bahkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau bahkan mensohihkan riwayat hadis yang ini. Mengapa? Sebab ada banyak sekali riwayat-riwayat yang lain berkenaan dengan basmalah ini, dan Nabi melakukan itu. Seperti contohnya di dalam hadis sahih ya, riwayat Imam Abu Dawud ketika Nabi makan, ada keterangan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Beliau berkisah ketika bersama Nabi dan para sahabat ada undangan jamuan makan siang ya. Maka mereka semua pergi ke jamuan makan itu atau undangan makan itu. Terdapat seorang Badui Arab Arabi ya, yang jauh dari perkotaan ya, orang desa. Seorang Badui ini langsung saja mengambil makanan yang dihidangkan. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan lembut
memegang tangan dari orang Badui ini seraya mengingatkan, sungguh syaitan itu menghalalkan makanan yang tidak disebutkan basmalah ketika ia makan. Artinya apa? Membaca basmalah tetap sesuatu yang mustahab, sesuatu yang dicintai dan dianjurkan bahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari, keterangan dari Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu. Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, ada suatu kaum yang membawa daging kepada kami. Maka kami tidak tahu apakah daging ini sudah disembelih atas nama Allah Ta'ala ataukah belum. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sammullaha alaihi wa kuluhu. Ucapkanlah Bismillah, sebutlah nama Allah Ta'ala, kemudian makanlah daging itu. Ini juga menunjukkan bahwasanya membaca basmalah dalam setiap perkara juga dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, saat kita masuk ke dalam rumah, terdapat satu keterangan dari sahabat Jabir, ya, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Jika seseorang memasuki rumahnya, kita masuk ke dalam rumah kita, kemudian kita menyebut asma Allah, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka saat kita masuk, syaitan itu mengatakan, la mubita lakum wala asya'a, tidak ada jatah bermalam bagi kalian. Ini berkata ke teman-teman syaitan yang lainnya, tidak ada jatah untuk bermalam kalian di rumah ini, wala asya, dan juga tidak ada jatah untuk makan malam. Ini juga menunjukkan keberkahan dari membaca surah Al-Fatihah ketika memasuki rumah kita, dan juga amal-amal yang lain, ya, kita disunnahkan. Dan yang keempat, misalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkirim surat kepada para raja, Raja Muqawqis misalnya yang ada di Mesir, kemudian ada Raja Herakla atau Heraklius, Raja Romawi, ya. Ketika Nabi menulis dakwah, korespondensi dakwah dengan surat menyurati kepada para raja itu, beliau menuliskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibni Abdillah abduhu wa rasuluh assalamu manittaba'al huda, diawali dengan lafaz basmalah. Ini juga menjadi bukti atau dalil bahwasanya membaca basmalah tetap dianjurkan, disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita praktekkan dalam kehidupan kita. Apapun yang hendak kita lakukan, kita mulai dengan basmalah, dan patut kita jadikan perhatian. Bahkan amal-amal dunia, ketika kita niatkan karena Allah, kita mulai dengan basmalah, kita pun dinilai sebagai ibadah. Minum air putih, ya, itu termasuk amal dunia. Lalu ketika kita sebelum minum, kita membaca Bismillah, fa insya Allah dinilai sebagai ibadah. Kita naik sepeda motor, mau ke warung atau ke pasar misalnya, kita baca basmalah, bacakan basmalah kemudian pergi. Ini juga akan bernilai sebagai ibadah. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa sahabat Al-Khairi TV dimanapun Anda berada, mayoritas ulama, ya, seperti Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahman itu kata beliau adalah cinta kasih yang terbatas pada ruang dan waktu. Artinya cinta kasih ini tidak bersifat abadi, diberikan oleh Allah kepada semua hamba-hambanya
semua makhluk-makhluknya, baik yang beriman, baik yang tidak beriman, baik yang soleh ataupun yang gemar bermaksiat, baik itu yang berakal ataukah yang tidak, hewan, tumbuhan, ini semua mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak abadi, ya, tidak abadi, hanya selama di dunia saja. Adapun makna Ar-Rahim, Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang bersifat abadi dan kelak hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh, kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersifat abadi di surga di akhirat kelak. Dan ini juga dikutip, dijadikan pendapat oleh Ali As-Sobuni, ya, Syekh Ali As-Sobuni di dalam kitab tafsir beliau Safwatut Tafasir itu. Para pemirsa sahabat Al-Khairi TV dimanapun Anda berada, dengan cinta kasihnya yang luar biasa seperti semacam itu, maka sudah selayaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak ini. Dan mari kita gunakan nikmat yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, setiap amal ibadah apapun atau amal duniawi apapun, kita mulai semuanya dengan membaca basmalah. Kita niatkan karena Allah Azza wa Jalla, fa insyaallah Allah akan ganjar itu semua dengan pahala kebaikan. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan tafsir surah Al-Fatihah pada bagian yang kedua ini. Fa insyaallah di pertemuan yang ketiga kita akan tuntaskan pembahasan murni tafsir dari surah Al-Fatihah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.